Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelumnya, saya minta Vicky untuk pimpin doa pagi ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Vicky. Sama-sama, Bu. Bu Vero absen dulu ya. Ada Putri Dewi. Oke. Seperti yang sebelumnya, kita sepakati bersama untuk kontrak perilaku on cam. Ya. Kemudian mikrofonnya di mute jika tidak sedang berbicara. Aktif untuk belajar bersama. Kita awali dengan permainan sederhana. Di situ ada gambar 5 buah bentuk bulu. Kalian pilih mana yang kalian suka, tapi dipilihnya dalam hati saja. Sebelumnya, Bu Vero mau menyampaikan tujuan bimbingan pasikal kita hari ini seperti biasa, menyampaikan informasi, kita berbagi ilmu, kita belajar bersama, kita diskusi bersama dengan suatu tema. Ice breaking tadi itu berkaitan dengan mengenal diri kita sendiri. Bagaimana karakteristik itu merupakan salah satu metode psikologi populer. Dan di pagi hari ini kita akan mulai berbicara tentang konsep diri. Ada yang bisa sekilas menyampaikan konsep diri itu apa? Konsep diri adalah gambaran, cara pandang, keyakinan, bisa pemikiran, perasaan terhadap orang lain yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri. Oke, bagus. Untuk masuk ke lebih dalam, mengupas lebih dalam apa itu konsep diri, apakah anak-anak sudah siap? Siap, Bu. Jempolnya? Oke, yang pertama, Bu Vero mau menunjukkan sebuah video. Silahkan kalian simak. Gimana? Bagus nggak ceritanya? Judul dari video tadi adalah Domba Merah Jambu. Ada yang bisa kalian sampaikan? Faktor kepercayaan diri muncul itu dari pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kita percaya diri, maka hal apa yang kita lakukan pasti akan merasa senang. Betul. Percaya diri, terus mampu memperbaiki diri, mampu menerima pujian tanpa rasa malu. Pokoknya itu mengubah dari konsep diri yang negatif ke konsep diri yang positif. Oke, jadi benar kata Putri Dewi bahwa berkaitan dengan kepercayaan diri yang awalnya dimiliki oleh si domba, kemudian hilang karena bulu-bulunya itu, akhirnya dia mampu membangun kembali. Asal dasar dari kepercayaan diri itu adalah konsep diri. Di sini kita memiliki tujuan menyampaikan konsep diri itu buat apa. Ini kalian harus mampu menguraikan apa pengertian dan komponen konsep diri. Sehingga nanti kita akan berbicara tentang pengertian, tentang komponen, kemudian bagaimana menunjukkan konsep diri yang positif, kemudian bagaimana mendesain konsep diri yang positif juga. Konsep diri itu adalah gambaran, cara pandang, keyakinan, pemikiran, perasaan terhadap apa yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri, meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, dan penampilan diri. Jadi di dalam konsep diri itu ada beberapa komponen. Yang pertama tentang gambaran diri. Ada yang merasa tubuh saya terlalu gendut, tubuh saya terlalu kurus. Itu gambaran diri. Bagaimana kalian melihat apa yang tampak dalam diri kalian untuk dijadikan konsep diri. Beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja sehubungan dengan konsep diri. Yang kedua, harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan itu muncul. Yang ketiga, terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Dalam benak pikiran seseorang telah memiliki data tentang siapa dirinya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, maka akan semakin baik konsep dirinya. Konsep diri bisa dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, konsep diri yang tinggi, konsep diri yang baik itu arahnya ke konsep diri yang positif. Sebaliknya, ada konsep diri negatif. Orang yang memiliki konsep diri positif itu mempunyai karakteristik mampu mengatasi masalah. Tentu saja, karena
dia lebih banyak mengetahui dirinya sendiri dibanding orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri negatif itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peka terhadap kritik. Kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, bentuk tubuh, permisi ya, maaf ya, ada mungkin cacat tubuh, pakaian yang kita kenakan, mungkin nama pemberian dari orang tua, julukan yang diberikan teman, intelijensi atau kecerdasan, cita-cita, taraf hidup, emosi. Di sini ada proses terbentuknya konsep diri. Konsep diri itu terbentuk melalui proses belajar. Jadi tidak serta-merta tumbuh ada di dalam diri kalian, ikut sama gen kalian, tidak. Karena ini adalah suatu proses. Konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Yang kalian lihat saat ini namanya adalah Johari Window, teori apa yang diketahui orang lain, apa yang diketahui tentang diri sendiri, apa yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri, dan apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada beberapa cara yang untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dengan berlagak diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Setelah mendapatkan materi mengenai konsep diri, silahkan mengidentifikasi apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihanmu. Tulis sebanyak-banyaknya dalam buku catatanmu. Saya beri waktu 5 menit. Dari apa yang kalian tulis, itu banyakan negatif apa banyakan positifnya? Negatif. Negatif. Bu Vero apresiasi karena kalian berusaha untuk mengenali diri kalian sendiri. Mungkin nanti 2-3 bulan atau 3-4 tahun yang akan datang kalian buka catatan itu lagi, apakah masih sama? Kalian sendiri yang bisa membuktikan. Anak-anak, kemarin Bu Vero meminta untuk membuat kelompok. Sekarang siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Siswa yang memiliki konsep diri yang negatif tersebut akan mudah menyerah dan berputus asa ketika menemukan sedikit kendala dalam setiap proses. Akan selalu dibayang-bayangi rasa takut akan gagal, dan biasanya jika mengalami gagal akan menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan hingga orang lain. Ditambah lagi, mereka akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak disukai orang lain, serta mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Karena konsep diri berkaitan dengan seberapa baik remaja tersebut mengenal dirinya sendiri, sehingga remaja yang tidak tahu siapa dirinya akan berusaha mencari identitas diri dengan cara mencoba berbagai hal. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana caranya mengurangi konsep diri yang negatif yang ada pada diri kita? Kelompok 1 silakan dijawab. Terutama itu stop membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain ya. Terus perbanyak bersyukur apa yang dimiliki diri sendiri. Terus hindari pikiran dan tindakan yang negatif. Lakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi kamu sendiri. Bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Berempati, bersimpati kepada orang lain. Kelompok 2, gimana? Sudah, Bu. Ya, oke. Kemudian kelompok 2 silahkan. Menurut hasil rundingan dari kelompok kami, konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Konsep diri dapat mempengaruhi pembentukan lingkungan. Konsep diri dibagi menjadi 2, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri negatif bisa terbentuk karena lingkungan didikan yang keliru, biasanya muncul di lingkungan keluarga, teman, dan sosial, yang membuat anak itu seolah-olah merasa tidak dihargai dan direndahkan. Sedangkan untuk konsep diri positif terbentuk karena lingkungan didikannya yang nyaman, jadi anak itu merasa bahwa ia dihargai dan aman, sehingga terbentuk konsep diri yang positif. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Selain itu juga, konsep diri mempunyai sifat dinamis, artinya tidak luput dari perubahan.
Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya mau tanya soal konsep diri, apa saja hal yang dapat mempengaruhi proses pembentukan konsep diri tadi? Yang utama orang sekitar kita, pengalaman dari kita, terus kepercayaan diri kita, pendirian kita, dan faktor lingkungan kita. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya, Bu. Bu Ya, Prasetya. silakan. Seberapa penting konsep diri bagi kepribadian manusia? Seperti manfaatnya gitu. Silakan dijawab kelompok 2. Manfaat konsep diri bagi kita yaitu menumbuhkan kepercayaan diri kita, bersifat optimis terhadap apa yang kita lakukan, serta tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kita mempunyai keteguhan hati untuk melakukan sesuatu itu. Bagaimana? Iya, Bu. Ada yang lain? Kelompok 3 silakan. Konsep diri memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku individu dalam memandang dirinya. Konsep diri positif merupakan seseorang yang mampu membentuk konsep diri positif. Ia akan mudah menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri maupun masa lalunya. Manfaat dari mengetahui konsep diri adalah individu bersikap optimis, percaya diri, senantiasa berpikir dan bersikap serta berperilaku positif. Hal tersebut tentu berpengaruh ke perilaku seseorang. Selain itu, konsep diri juga dibentuk dari pengalaman, perilaku diri, dan penilaian orang lain terhadap individu. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan prestasi belajar. Semakin tinggi konsep diri, maka semakin tinggi pula prestasi belajar. Sebaliknya, semakin rendah konsep diri, maka semakin rendah pula prestasi belajar. Selain prestasi belajar, konsep diri positif ini juga berpengaruh terhadap prestasi non-akademik, di mana jika kita tidak percaya diri dalam kemampuan kita terhadap prestasi non-akademik kita akan memendam bakat kita dan merugikan diri kita sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep diri positif sangat berpengaruh dalam menunjang prestasi baik akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya, Bu. Nil, silakan. Bagaimana cara mengetahui apa bakat kita yang belum diketahui? Caranya adalah temukan hal yang disuka. 2. Cari hal yang bisa dikerjakan. 3. Tanyakan nilai pada orang lain. Oke, cukup ya. Gimana jawaban dari kelompok 3? Sudah, Bu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bakat, ada tema sendiri. Tapi karena kita berbicara tentang konsep diri yang bisa Bu Vero sampaikan, tambahan untuk Vicky tadi adalah kita harus tahu, kita harus mengenal apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang kita mau, semua itu kita harus tahu dulu. Sampai sini kita simpulkan bareng-bareng apa yang sudah kalian diskusikan tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Berarti kalian sudah cukup memahami apa itu konsep diri. Dimulai dari bagaimana pengertiannya konsep diri itu bagaimana melihat diri kita, gambaran diri kita, kemudian ada yang konsep diri negatif dan positif, kemudian apa yang harus kalian kembangkan agar konsep diri kalian itu selalu menuju ke arah yang positif, karena konsep diri itu bersifat dinamis, bisa berubah, bisa kalian pelajari, jadi kalian jangan takut untuk mencoba. Kalian itu sebisa mungkin mengenal diri kalian untuk mengarahkan diri kalian ke dalam konsep diri yang positif. Oke, anak-anak, waktunya juga sudah habis. Sebelum berakhir, Bu Vero ingin menyampaikan kalian wajib mengisi Google Form yang akan Bu Vero bagikan linknya di grup. Caranya dengan mengklik link. Di sini ada 2. Yang pertama, evaluasi proses. Kalian bisa menjawab, di sini ada petunjuknya. Kemudian menuliskan nama kelas dengan tema hari ini adalah konsep diri. Kemudian kalian mengisi